pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hazard. Nah, apa sih hazard? Hazard adalah suatu potensi yang dapat menimbulkan kerugian, gangguan kesehatan, cedera, kerusakan properti, lingkungan, dan kerugian-kerugian lainnya. Jadi, hazard adalah suatu potensi yang bisa menyebabkan kerugian dari sebuah benda. Jadi kalau kita melihat ada benda yang ada potensi mencederai, menimbulkan penyakit, merusak, itu disebut sebagai hazard, ya. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya, ya, slide berikutnya. Nah, di sini ada hazard, ya, jarum suntik. Nah, ini berpotensi menjadi hazard, melukai, ya. Begitu pula dengan hazard biologi. Apabila si pasiennya tadi mempunyai HIV, hepatitis, ya, nah, ini bisa berbahaya jika terkena tenaga kesehatannya, ya. Jadi ada hazard di sana, ya, yang sering dijumpai oleh para tenaga medis, ya. Namun, ya, hazard sendiri hanya akan menimbulkan efek jika terjadi kontak atau exposure dengan manusia atau dengan peralatan, ya, baru bisa menimbulkan kerugian. Namun jika hazard ini tidak kontak, ya tidak ada kerugian, ya tidak ada kerusakan. Ya, jadi ada potensi, ya, merusak, merugikan, ya, itu disebut hazard. Nah, sebagai contoh, kabel listrik yang terlindungi dengan baik oleh pengurusnya, itu kabel listrik adalah hazard, ya. Karena di dalam kabel ada aliran listrik. Ini bisa mencederai manusia, ya, menyengat, mengakibatkan luka bakar. Nah, itulah hazard. Ya, namun jika kabel listriknya terbungkus dengan baik oleh kabelnya, ya, listriknya itu, isolatornya cukup bekerja dengan baik, ya, sehingga aliran listrik tidak keluar mengenai manusia, maka tidak terjadi kecelakaan, ya, tidak merugikan manusia. Tapi hazardnya ada, hazard listrik, ya. Begitu pula pada pestisida, ya. Pestisida adalah hazard, ya. Pestisida pada sayuran itu adalah hazard, ya, namun mengakibatkan bahaya, mengakibatkan kerugian, cedera, penyakit akibat kerja atau penyakit jika hazard itu kontak dengan manusia, dimakan manusia, masuk ke dalam tubuh petani, contohnya saat menyemprot pestisida, ya, pada tanaman. Nah, itu baru menjadi kerugian. Jadi saya harap sudah jelas, ya. Jadi hazard itu hanya potensi bahaya, ya, namun dari situ bisa berkembang menjadi kecelakaan, penyakit akibat kerja, penyakit, terus juga kerusakan, ya, jika ada kontak antara hazard dengan objek, ya. Untuk proses exposure-nya, ya, ada dua. Yang pertama adalah manusia yang menghampiri bahayanya, ya. Jadi contohnya manusia berjalan ke arah genangan air terus terpleset, nah itu manusia yang menghampiri bahaya, ya, atau hazard. Manusia menaiki tangga di ketinggian, nah itu jadi manusia yang menghampiri hazard. Selanjutnya adalah bahaya yang menghampiri manusia. Nah, jadi contohnya, kita sedang duduk-duduk, ya, di hutan, nah, tiba-tiba ada babi hutan lintas dan mengejar, ataupun ada harimau mengejar, ada ular mengejar, ya. Ini namanya bahaya yang menghampiri. Gempa, tsunami, ya, ini bahaya yang menghampiri manusia. Ini berdasarkan proses exposure-nya. Ya, berdasarkan terminologinya, ya, hazard dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hazard keselamatan, ya. Yang kedua adalah hazard kesehatan kerja. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ya, hazard keselamatan. Merupakan bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka hingga kematian, ya, serta kerusakan properti, dan dampaknya bersifat akut. Artinya muncul saat itu juga, terpotong, ya, tertimpa, kejatuhan, ya,
terpleset, tersengat listrik, itu saat itu juga muncul. Ini berarti tergolong ke hazard keselamatan ya. Jadi langsung kelihatan tangannya hilang, kakinya hilang ya, tubuhnya luka ya, peralatannya rusak, kena luka bakar. Nah, ini hazard keselamatan. Dampaknya bersifat akut ya, langsung muncul ketika kontak dengan hazard. Selanjutnya masuk ke pembagian hazard keselamatan kerja ya. Yang pertama adalah hazard mekanik ya. Ini disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik. Nah, biasanya bentuknya berupa tersayat, terpotong, terjatuh, tertindih, terpleset, tertabrak ya. Ini mekanik ya. Itu jelas sekali ya, dampaknya muncul saat itu juga ya. Terlihat ya efeknya. Bersifat akut. Selanjutnya bahaya elektrik. Nah, ini disebabkan oleh alat-alat listrik ya. Nah, ini juga dampaknya langsung kelihatan ya, tersengat, luka bakar, tersetrum ya. Selanjutnya ada bahaya kebakaran. Nah, ini bisa disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar ya. Bahaya peledakan ini juga sama, kerusakan ya, cedera yang ditimbulkan ini dampaknya langsung terlihat. Selanjutnya adalah bahaya kesehatan kerja, yang merupakan jenis bahaya yang berdampak terhadap kesehatan para pekerja, ya, menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis, artinya dalam jangka panjang, eksposur terpapar dalam jangka panjang baru terlihat. Contohnya ya, para pekerja yang bekerja di tempat pemintalan kapas ya. Nah, mereka setiap hari menghirup debu dari kapas yang berterbangan ya saat melakukan pemintalan. Nah, biasanya dalam jangka panjang mereka akan mengalami gangguan kesehatan yang disebut dengan bisinosis ya. Ini semacam peradangan infeksi pada paru-paru yang disebabkan karena akumulasi debu dari kapas yang masuk ke dalam saluran paru-paru ya, dalam paru-parunya, saluran pernapasan dan ke dalam paru-paru. Untuk hazard kesehatan kerja sendiri terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama adalah faktor biologi ya, jadi bahaya dari makhluk hidup ya, faktor biologi itu ya. Yang kedua ada bahaya dari kimia. Nah, ini bahaya yang timbul dari zat-zat kimia ya, nanti ada berupa cair, gas ya, dan juga padat. Selanjutnya adalah faktor fisik atau fisika. Nah, nanti ada pencahayaan yang kurang ya, ini bisa mengakibatkan matanya menjadi minus ya, terus terpapar dengan kebisingan yang terus menerus ya. Jadi ini faktor fisika. Ada getaran juga, terkena getaran terus menerus, terkena radiasi terus menerus, akhirnya bisa mengakibatkan kerusakan genetik ya, terpapar dengan kebisingan, akhirnya terjadi penurunan pendengaran sampai ketulian ya, itu faktor fisik ya, atau fisika. Yang keempat adalah faktor biomekanik atau disebut juga dengan faktor ergonomi. Ini terkait dengan hubungan antara manusia dan peralatan atau tempat kerjanya. Contohnya perawat ada kegiatan angkat-angkut pasien ya. Nah, ini namanya ergonomi ya, ketika mengangkat pasien posisinya tidak benar maka terjadilah low back pain ya, masalah pada tulang bagian bawah ya, tulang belakang bagian bawah. Atau kegiatan manual handling atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus ya, tukang jahit yang bekerja terus menerus menggunakan tangan dan kakinya ya, ataupun mekanik yang mengulir baut terus menerus. Nah, ini dalam kondisi yang terlalu banyak beban kerjanya, ini bisa mengakibatkan penyakit juga. Psikososial ya, ini masalah-masalah psikologis ya, tentunya bos kerjanya terlalu galak di tempat kerjanya ya, teman-teman kerjanya nggak enak, cuek, sombong, sering ngebully ya, bosnya genit.
Nah, ini semua adalah masalah psikososial. Ini juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan nantinya kepada para pekerjanya. Baik, yang pertama kita bahas adalah bahaya fisik atau bahaya fisika. Ini bisa berupa kebisingan, getaran, radiasi, suhu, dan juga pencahayaan. Kebisingan ya, jadi pekerja yang terpapar terus-menerus dengan kebisingan, maka akan terjadi gangguan penurunan pendengaran. Ya, yang tadinya mungkin dipanggil oleh temannya atau ibunya, ya, itu dari jarak 1 meter sudah kedengar atau 2 meter sudah terdengar, ya, namun setelah terpapar sering dengan kebisingan terjadi penurunan, ya, jadi 2 meter udah kedengaran, harus 1 meter ibunya manggil baru kedengaran. Selanjutnya getaran ya. Nah, ini juga sama ya, jika orang terpapar terus-menerus dengan getaran, contohnya pekerja yang menggunakan alat-alat berat biasanya ya, atau menggunakan jackhammer, palu yang bergetar khusus untuk merontokkan semen atau aspal ya, biasanya memang para pekerja konstruksi ya. Ini biasanya tangannya akan mengalami kerusakan, saraf-saraf tangannya ya, juga bisa mengalami tremor nanti di usia tuanya. Selanjutnya radiasi ya, pekerja yang terpapar terus-menerus dengan radiasi ya, bisa terjadi kerusakan genetik ya, kemandulan. Kalau di rumah sakit mungkin pekerja yang bekerja di ruang rongsen ya, apabila tidak menggunakan APD dan terpapar terus-menerus dengan sinar radiasinya, maka bisa terjadi kemandulan atau kerusakan genetik. Ya, suhu ya. Kalau bekerja di suhu yang tinggi, ya, maka akan cepat lelah. Ya. Begitu pula dengan bekerja di suhu yang dingin. Ini juga akan mempengaruhi produktivitas dari para pekerja ya, dan bisa mengakibatkan bahaya bagi kesehatan pekerjanya. Contohnya bekerja pada suhu yang dingin ya, maka pekerja tersebut bisa mengalami hipotermi ya. Bekerja pada suhu yang panas ya, maka pekerja bisa mengalami dehidrasi ya, maupun mengalami heat cramp ya, heat stroke dan lain-lain. Heat stroke ini adalah pingsan ya, kondisi di mana karena paparan panas yang terus-menerus akhirnya mengalami kehilangan kesadaran. Kalau kurangnya pencahayaan juga bisa mengakibatkan penyakit ya, biasanya matanya menjadi minus, atau kalau kelebihan cahaya maka akan mengalami glare. Glare itu contohnya ketika kalian mengatap bola lampu secara langsung atau menatap matahari, biasanya setelah pandangan dialihkan masih tersisa glare-nya atau bayangan dari matahari atau lampunya. Selanjutnya masuk ke bahaya yang kedua adalah bahaya kimia. Ini berkaitan dengan material kimia ya, bisa berupa debu. Nah, debu dari debu asbes ya. Dan debu tadi kapas ya. Debu deterjen, contohnya pakai deterjen bubuk ya, dia terhirup masuk ke saluran pernafasan bisa mengakibatkan infeksi ya, seperti itu, ataupun iritasi pada saluran pernafasan. Gas berbahaya H2S, gas CO ya, CO2 ini juga bila terhirup akan berbahaya bagi tubuh manusia. Zat iritan, zat korosif ya, ini juga berbahaya apabila terkontak dengan kulit atau dengan tubuh manusia lain. Jika terhirup juga sangat berbahaya. Yang ketiga adalah bahaya ergonomi ya. Ergonomi terkait dengan repetitive movement ya, pergerakan yang terus-menerus dilakukan. Ini biasanya pada pekerja konveksi ya, atau garment ya, perusahaan rokok ya, pekerja diminta untuk melinting rokok ribuan ya dalam satu hari. Ini akan mengalami masalah biasanya pekerjanya. Lifting ya, lifting itu angkat-angkut. Nah, ini di rumah sakit ada ya, kegiatan memindahkan pasien ya, memindahkan peralatan-peralatan medis ya, dan
manual handling. Manual handling ini kegiatan-kegiatan manual ya, seperti memindahkan, meletakkan, mendorong, menggeser, menarik, yaitu disebut dengan manual handling ya, tanpa bantuan alat. Yang keempat adalah jenis bahaya kesehatan kerja, bahaya biologi. Ini berkaitan dengan makhluk hidup ya. Golongan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahaya mikrobiologi. Ini terkait dengan seperti bakteri, virus, jamur, ya ini mikrobiologi ya, amuba dan lain-lain. Ada juga bahaya dari tanaman, bahaya dari hewan ya. Kita bahas yang pertama adalah bahaya dari mikrobiologi ya. Bakteri, contohnya bakteri dari bakteri TB ya. Ini bisa menyebabkan penyakit TBC ya, ini di rumah sakit ada ya menderita TBC biasanya. Jadi harus pahami seperti apa penularan TBC ya. Dari sana nanti bisa dibuat cara untuk mencegahnya. Virus ya, hepatitis, virus AIDS, HIV AIDS, dan virus-virus lainnya ini juga berbahaya. Jamur ini juga berbahaya bagi kesehatan ya. Jadi inilah dari jenis mikrobiologi ya. Selanjutnya dari tanam-tanaman, ada dari bunga oleander ya. Jadi, semua bagian dari bunga oleander ini cukup beracun ya, dapat menyebabkan muntah, diare ya, masalah terhadap sistem saraf pusat dan serangan jantung. Ada juga Dieffenbachia ya, ini biasanya dijadikan taman hias di rumah. Namun getah daun dan batang Dieffenbachia ini mengandung kalsium oksalat yang dapat menyebabkan gatal-gatal maupun kejang pada bibir dan juga lidah. Kemudian dari sumber hewan tentunya banyak ya, dari nyamuk-nyamuk, cacing ya, itu hewan-hewan kecil, kecoa. Untuk hewan yang besar, ular ya, harimau dan jenis-jenis lainnya. Yang terakhir ya adalah jenis bahaya psikologi. Ini bisa jadi karena stres di tempat kerja ya, bosnya tadi galak, tekanan tempat kerjanya cukup besar ya, teman-temannya tidak bagus ya, hubungan sama pekerja kurang baik, sering bullying, kondisi kerja yang tidak nyaman ya, kesejahteraannya kurang. Contohnya ya, mungkin di satu rumah sakit menjauh di sana, satu perawat harus pegang sekitar 10 pasien contohnya, namun gajinya masih sedikit. Ini juga akan menjadikan masalah psikologis bagi tenaga kesehatan tersebut ya. Begitu pula dengan pekerja yang bekerja di perusahaan ya, pekerjanya berat ya, dari pagi sampai sore, namun ternyata gajinya masih di bawah UMR. Nah, ini juga menjadi masalah ya, akan kepikiran terus menerus ya, sulit dan bisa mengakibatkan gangguan psikologi ya, terus menerus dipikirkan, menjadi beban ya, bisa memicu penyakit-penyakit lainnya untuk muncul. Baik, mungkin untuk materi hazard ya cukup sampai di sini ya. Silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh ditanyakan di kolom komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.